UAV, Unmanned Aerial Vehicle, alias pesawat udara nirawak atau sering disebut sebagai drone, saat ini semakin banyak digunakan untuk kepentingan militer. Mulai dari pengintaian hingga dipersenjatai untuk menyerang musuh. Jika diperhatikan, drone-drone militer memiliki bentuk yang khas. Umumnya, mesin dan baling-baling berada di belakang. Bagian depan berbentuk membesar seperti kepala ikan paus. Sayapnya berbentuk kecil tetapi panjang. Ekornya berbentuk seperti huruf V, atau kadang ujungnya menyatu seperti atap rumah. Ada pula yang ekornya berbentuk V terbalik di bagian bawah, sangat tidak lazim. Mengapa drone bentuknya aneh seperti itu? Mengapa tidak dibuat yang umum-umum saja, seperti pesawat ini? Desain tersebut jelas bukan untuk gaya-gayaan atau sekedar ikut tren. Pasti ada alasan teknis yang melatar belakangi desain aneh-aneh seperti itu. Kita akan membahasnya dalam video ini. Kita mulai dari bagian depan. Bagian atas depan dari drone berbentuk menggembung seperti kepala ikan paus. Ini bukan untuk gagah-gagahan, juga bukan untuk menyembunyikan alien di dalamnya. Di dalam bagian yang membesar itu terdapat piringan antena yang menghadap ke atas. Ya, seperti antena parabola yang mengarah ke satelit. Drone yang dikendalikan dari jarak yang sangat jauh membutuhkan satelit untuk relay antara unit drone dengan stasiun pengendali. MQ-9 Reaper yang diterbangkan di Afghanistan bisa dikendalikan dari Nevada di Amerika Serikat, tentunya menggunakan perantaraan satelit. Maka dari itu, dibutuhkan antena berupa piringan satelit untuk menangkap dan mengirimkan sinyal ke satelit. Kemudian, mengapa rata-rata mesin dan baling-baling berada di belakang? Ini karena di bagian depan terdapat sensor utama dari drone. Karena di bagian depan ditempatkan antena, sensor, dan sistem kontrol dari drone, maka tempat yang tersedia untuk mesin adalah di bagian belakang. Selain itu, panas dan getaran dari mesin bisa mengganggu sensor yang sensitif. Perhatikan pesawat Cessna ini. Dengan mesin dan baling-baling di depan, ada residu hitam dan berminyak dari gas pembuangan. Jika drone pengintai mesinnya dipasang di depan, residu pembuangan ini bisa mengenai sensor optik dan merusaknya. Kemudian, bentuk sayap dari drone. Sayap dengan bentuk panjang lebih efisien pada kecepatan rendah. Sayap ini mampu memberi gaya angkat bahkan pada kecepatan yang sangat rendah. Dengan demikian, konsumsi bahan bakar bisa lebih irit sehingga jarak dan durasi terbang bisa ditingkatkan. Dengan sayap seperti ini memang lebih sesuai untuk kecepatan rendah. Tetapi memang itulah tujuannya. Pesawat tanpa awak untuk pengintaian tidak bertujuan untuk secepat mungkin sampai ke target. Tetapi misinya adalah selama mungkin terbang di area target untuk melakukan pengintaian. Kemudian desain bentuk ekor, yakni ekor berbentuk huruf V atau V-tail. Bentuk ekor seperti ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks pesawat tanpa awak. Dengan bentuk miring, ekor ini bisa berfungsi sebagai rudder dan juga sebagai elevator. Dengan demikian, material yang dibutuhkan lebih sedikit. Juga, mekanisme penggerak sirip pada ekor juga lebih sedikit. Hasilnya adalah bobot keseluruhan pesawat menjadi lebih ringan. Dengan bobot yang ringan, lagi-lagi jarak dan durasi terbang juga meningkat. Ekor berbentuk V juga berfungsi menutupi pancaran radiasi inframerah dari mesin. Mesin seringkali diletakkan di atas badan. Jika dilihat dari bawah, radiasi inframerah dari panas mesin ini tertutup oleh bodi drone dan ekor, sehingga mengurangi resiko drone terkena tembakan rudal pencari panas. Lalu, bagaimana dengan bentuk ekor berbentuk huruf V terbalik? Mengapa ekornya di bagian bawah? Alasan khusus bentuk seperti ini adalah mengantisipasi crosswind atau angin dari samping. Dengan bentuk seperti ini, ketika terkena angin dari samping, maka akan menyebabkan gaya ke bawah. Ketika bagian ekor atau bagian belakang ke bawah, maka bagian depan akan naik. Ini erat kaitannya dengan operasional drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone yang terbang di wilayah Timur Tengah dan dikendalikan dari benua Amerika, maka akan terjadi latency atau jeda waktu antara kontrol dan drone tersebut. Misalnya, saat terbang rendah, ketika drone akan menabrak tanah, pilot yang berada di Amerika terjeda 1 detik untuk menyadarinya.
ketika dia menggerakkan kendali untuk menanjak, ada jeda lagi 1 detik sinyal kendali itu sampai ke drone. Akibatnya, respon tersebut bisa terlambat. Nah, dengan desain yang cenderung menanjak saat terkena crosswind, maka akan lebih aman saat terbang rendah atau saat mendarat. Perilaku ini juga berlaku pada drone dengan ekor berbentuk atap rumah seperti ini. Misalnya, seperti pada drone TP2 Bayraktar buatan Turki. Crosswind juga menyebabkan gerakan menanjak. Perilaku ini lebih aman karena lebih banyak ruang bebas di bagian atas. Struktur ekor seperti ini juga memungkinkan struktur yang lebih kuat dengan material yang minimal. Lagi-lagi, hasilnya adalah bobot yang lebih ringan. Tapi, tentu ada kelemahan ekor seperti ini, yakni kemampuan manuver tidak bisa selincah seperti pada pesawat terbang pada umumnya, yang memiliki ekor vertikal dan horizontal. Namun, karakteristik terbang pesawat udara nirawak atau drone tidak membutuhkan manuver yang terlalu ekstrim. Drone seperti Predator atau CH-4 tidak perlu melakukan manuver Cobra. Itulah alasan teknis di balik bentuk desain dari drone militer. Sampai jumpa.